Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Mahasiswa Swati Denpasar. Kali ini kami akan membahas tentang silabus 5 dari mata kuliah Koperasi UMKM dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami, SIMM. Materi dari silabus 5 yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada variabel kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi. Yang kedua ada kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan aset, dan SHU. Yang ketiga ada efisiensi koperasi. Dan yang terakhir ada klarifikasi koperasi. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Putu Indah Kusuma Dewi. Perkenalkan, nama saya Niputika Anggreni. Dan saya, Sangayu Nyoman Supriyanti. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu variabel kinerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi. Variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan atau growth. Koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan atau jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non-aktif, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada faktor individu, yaitu berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor kepemimpinan, yaitu berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarah yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja. Yang ketiga ada faktor kelompok, berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Yang keempat adalah faktor sistem, yaitu berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Yang terakhir ada faktor situasi, yaitu berkaitan dengan tekanan perubahan lingkungan, baik secara lingkungan internal maupun eksternal. Selanjutnya ada pengukuran kinerja, yaitu proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bangkit statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Dalam pengukuran kinerja terdapat berbagai prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi atau yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Kerja yang tidak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Hasil keluaran menyediakan dasar yang menetapkan akuntabilitas hasil akhir sekadar mengetahui tingkat usaha. Mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah secara manajer atau pengawas untuk membuat suatu penugasan kerja operasional. Selanjutnya ada pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Dan yang terakhir ada tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali. Selanjutnya yaitu ada kelembagaan, keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset, dan SHU. Yang pertama ada kelembagaan. Tujuan dan fungsi koperasi sebagai lembaga koperasi. Secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan kekeluargaan dan bergotong royong. Tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggota dan masyarakat sekitar. Ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan. Yang pertama yaitu memaksimumkan keuntungan. Sebagai lembaga harus mampu memaksimalkan keuntungan yang dapat untuk meningkatkan kualitasnya, anggota maupun sekitarnya. Yang kedua ada memaksimumkan nilai perusahaan. Setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itu pun harus melaksanakan nilai-nilai yang diamankan sejak didirikan. Dan yang terakhir ada meminimumkan biaya.
Untuk melaksanakan kedua poin tersebut, sebuah lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan pelaksanaannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua itu ada keanggotaan koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. Permintaan menjadi anggota koperasi, setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi perlu mempelajari lebih dahulu maksud dan tujuan koperasi tersebut, terutama mengenai syarat-syarat keanggotaan dan hak serta kewajiban sebagai anggota. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, jika persyaratan sudah diterima, selanjutnya anggota mengisi formulir pendaftaran di koperasi tersebut. Yang kedua, jika pengurus menyetujui permintaan calon anggota, maka selanjutnya harus diberitahukan kepada yang bersangkutan mulai saat tersebut dapat diterima menjadi anggota koperasi. Yang ketiga, bila permohonan seorang anggota koperasi ditolak, maka percalonannya sebagai anggota dapat diajukan kembali dalam RA yang akan datang dan keputusannya akan mengikat pengurus untuk memenuhinya. 3. Volume usaha. Volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakikatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Yang keempat, aspek modal koperasi. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pemberian penekanan tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa koperasi itu bukanlah kumpulan dari modal atau pemodalan, seperti halnya pada perseroan terbatas di mana besar kecilnya modal yang ditanam oleh peserta atau pemilik modal tersebut menentukan besar kecilnya hak suara seseorang anggota dalam kebijaksanaan dan dalam pengelolaan usaha perusahaan. Prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan. Yang pertama, bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seorang anggota dalam koperasi atau member investor dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara. Yang kedua, bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota. Yang ketiga, bahwa kepada modal hanya diberikan balasan jasa yang terbatas. Ini adalah sesuai dengan asas koperasi yaitu limit returns on equity capital. Yang keempat, bahwa untuk membiayai usaha-usaha yang efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup. Yang kelima, bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu membentukkan modal baru. Yang keenam, bahwa kepada saham koperasi yang di Indonesia adalah ekuivalen dengan simpanan pokok tidak bisa diberikan suatu premis di atas nilai nominalnya, meskipun seandainya nilai bukunya bisa saja bertambah. Selanjutnya, sumber-sumber permodalan. Modal dasar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian pasal 32 ayat 1 ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usahanya, termasuk cadangan serta sumber-sumber lain. Adapun masing-masing jenis simpanan, yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga dana cadangan, yang keempat hibah. Selanjutnya aset. Koperasi sering mendapatkan hubungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aset tetap milik koperasi walaupun aset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup risiko kerugian. Selanjutnya, sisa hasil usaha. SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagai layaknya sebuah perusahaan, bukan koperasi. Oke, selanjutnya ada efisiensi koperasi. Efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekankan biaya serendah mungkin tetapi
anggotanya tidak memperoleh pelayanan yang baik, dapat dikatakan usahanya tidak efisien di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan anggota. Membedakan 3 jenis efisiensi dengan koperasi ada 1. Efisiensi pengelolaan usaha. Perlu dievaluasi dan sejauh mana suatu koperasi dikelola secara efisien dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya sebagai suatu lembaga atau ekonomi usaha yang mandiri. Yang kedua, ada efisiensi yang berkaitan dengan pembangunan. Efisiensi yang berkaitan dengan pembangunan atau efisiensi pembangunan dari organisasi swadaya, koperasi berkaitan dengan penilaian atas dampak-dampak yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh koperasi sebagai kontribusi koperasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pemerintah. Yang ketiga, ada efisiensi yang berorientasi pada kepentingan para anggota. Efisiensi yang berorientasi pada kepentingan para anggota atau efisiensi anggota adalah suatu tingkat di mana melalui berbagai kegiatan pelayanan yang bersifat menunjang dari perusahaan koperasi itu, kepentingan dan tujuan para anggotanya tercapai. Klarifikasi koperasi. Klarifikasi menurut fungsinya ada 1. Koperasi konsumsi. Koperasi yang fungsinya untuk membeli atau mengadakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggotanya sebagai konsumen. 2. Koperasi distribusi. Koperasi yang fungsinya untuk mendistribusikan barang di mana anggotanya berperan sebagai penjual barang dan jasa kepada konsumen. 3. Ada koperasi produksi. Koperasi yang fungsinya untuk menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan yang akan menghasilkan suatu produk tertentu. Dan yang terakhir ada koperasi jasa. Koperasi yang fungsinya untuk penyelenggaraan atau pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Klarifikasi koperasi menurut tingkat dan luas daerah kerjanya. Ada 1. Koperasi primer. Koperasi primer biasanya memiliki anggota minimal adalah 20 individu. Selanjutnya, ada koperasi sekunder. Koperasi yang terbentuk dari gabungan badan-badan koperasi sehingga memiliki cakupan wilayah yang luas dan anggota yang banyak jika dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dibagi menjadi 3 yaitu koperasi pusat, koperasi gabungan, koperasi induk. Selanjutnya ada klarifikasi koperasi menurut status anggotanya. Ada 1. Koperasi produsen. Koperasi yang anggotanya berperan sebagai produsen, menghasilkan suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, ada koperasi konsumen. Koperasi yang anggotanya berperan sebagai konsumen yang menggunakan atau membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Klarifikasi koperasi berdasarkan pendudukan menurut tempat tinggal. Ada 1. Koperasi desa. Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu. Koperasi unit desa bentuk antara dari Badan Usaha Unit Desa atau BUUD sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi yang pada tahap awalnya merupakan gabungan dari koperasi, koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah unit desa. Yang dalam perkembangan kemudian dilebur atau disatukan menjadi satu KUD atau KUD. Oke, kesimpulan dari pembahasan materi kita kali ini yaitu koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan kekeluargaan dan bergotong royong. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar. Inti dari koperasi adalah kerjasama, yaitu di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan didasarkan atau atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut aktif untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Oke teman-teman, sekian video pembahasan dari kelompok kita ya. Bila ada salah kata, kita mohon maaf. Thank you. Bye-bye.